kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars P3 dan Mars AMK. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia Organization Committee yang akan disampaikan oleh Bapak. Marilah kita saksikan video berikut ini. Yang terhormat Bapak Haji Rendika, kami persilakan naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil an'am. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan, orang tua kami, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Yang Mulia Bapak Dr. Haji Suharto Mono Arfa, sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, yang kita selalu banggakan, yang selalu menjadi inspirasi anak-anak muda, khususnya para kader Angkatan Muda Kabah, dalam menggerakkan roda organisasi dengan penuh semangat, menjemput mimpi menang bersama pada pemilu 2024. Yang kami pula hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Gus Arwani Tomafi, sekaligus beliau adalah pimpinan Komisi 5 DPR RI. Yang kami pula hormati para Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Zainud Tauhid, sekaligus beliau Wakil Menteri Agama, dengan seluruh jajaran pengurus harian PHDPP yang juga turut hadir pada siang hari ini. Telah hadir Mbak Rina Fitri, Mbak Syarifah Amelia, yang juga turut memeriahkan acara pada siang hari ini. Yang kami pula banggakan, para senior, para pejuang-pejuang kami di fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibunda Iliza. Terima kasih Bunda telah hadir. Beliau di Komisi 10 DPR RI. Kakanda saya Iip Miftahul Khoir. Beliau di Komisi 8. Yang kami pula banggakan Ketua Umum, Pengurus Nasional, Pimpinan Nasional AMK Bapak Haji Joko Purwanto beserta Sekretaris Jenderal Bapak Haji Nasrullah. Yang kami pula banggakan Kepala Daerah Kabupaten Bogor Bapak Ade Munawaroh Yasin yang mewakili pada sore hari ini. Yang kami pula banggakan para Ketua Otonom, Badan Otonom, Partai Persatuan Pembangunan. Di tengah-tengah kita ada Abangda Haji Andi Suryawijaya, Ketua PP Gerakan Pemuda Kabah, dan juga Ketua Umum GMPI Abangda Ahmad Badowi, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal GMPI yang telah hadir sini, Rifki Yansah. Yang kami pula banggakan senior kami, Kang Ep Saifullah Fatah dari Polmark, yang merupakan bagian dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah selalu mengawal kita dalam menjemput kemenangan pada tahun 2024. Yang kami banggakan para pejuang dan kader Angkatan Muda Kabah dari seluruh Indonesia, para pimpinan wilayah yang telah hadir pada siang hari ini, beserta seluruh sahabat, para ketua-ketua cabang Angkatan Muda Kabah seluruh Indonesia yang berikut serta dalam metode daring karena terkait protokol kesehatan dan aturan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam masa pandemi ini. Dan yang kami banggakan para pengurus pimpinan nasional Angkatan Muda Kabah dan para panitia serta para pendukung yang hadir dan mensukseskan acara ini. Bapak Ketua Umum, Gus Sekjen beserta seluruh para hadirin, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat istiqomah yang tetap berjuang bersama di bawah panji-panji kebesaran Partai Islam, Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Ka'bah yang kokoh, bahwasannya P3 adalah jalan ibadah pilihan kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan kita selalu dalam konsistensinya mengawal perjuangan-perjuangan nilai-nilai fondasi Islam beserta para alim ulama, membangun kejayaan Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan insya Allah AMK bersama P3 akan selalu hadir menjadi bagian dari sejarah di Republik ini. Bapak Ketua Umum dan para hadirin yang kami hormati, kegiatan Muktamar 3 AMK ini adalah merupakan titik proses perubahan dan kebangkitan. Oleh karenanya, kami insya Allah selalu bergerak cepat dalam segala bentuk keterbatasan. Dan persiapan kami yang kami optimalkan, kami maksimalkan secara ideal. Kegiatan Muktamar ketiga AMK pada hari ini kita persiapkan dalam waktu yang sangat singkat. Hanya dalam waktu kurun 1,5 bulan pada saat bulan Ramadan kemarin. Dan juga di tengah-tengah keprihatinan kita di mana ada masa pandemi COVID-19 ini, oleh karenanya kita sepakati bahwa pertemuan Muktamar ketiga AMK ini kita lakukan secara hibrid, secara fisik maupun daring. Dan alhamdulillah kami mohon izin menyampaikan bahwa ada 18 pimpinan wilayah AMK yang hadir dari Aceh hingga Papua. Dan juga para sahabat-sahabat pimpinan cabang AMK yang hadir secara virtual karena kita batasi dengan ketat dan tegas sebab kepatuhan kita pada aturan yang berlaku pada masa pandemi. Oleh karenanya kami atas nama Panitia OC Muktamar ketiga AMK mengapresiasi animo kader Angkatan Muda Kabah se-Indonesia yang berpartisipasi dalam memeriahkan dan mensukseskan acara Muktamar ini. Walaupun hanya ikut secara daring dan keterwakilan. Namun terlihat semangat-semangat di para kader-kader Angkatan Muda Kabah
yang menunjukkan suatu perubahan yang harus kita apresiasi dan kita banggakan. Kami atas nama seluruh panitia Muktamar 3 AMK ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Umum kami, Bapak Dr. Haji Suharto Mono Arfa yang telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat-sangat padat untuk dapat hadir secara daring untuk dapat mensukseskan acara Muktamar 3 ini, sekaligus para jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Gus Sekjen, seluruh pengurus harian DPP P3. Oleh karena itu, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan suatu bentuk energi positif bagi kami, bagi para kader Angkatan Muda Kabah yang membuat kekuatan kami bangkit kembali untuk bersatu dalam membangun P3 menuju kemenangan. Bapak Suharto Mono Arfa, Gus Arwani Tomafi beserta seluruh pimpinan dan hadirin pada sore hari ini, tidak ada gading yang tidak retak. Semoga semua ikhtiar kami dalam mempersiapkan acara ini adalah merupakan harapan yang terbaik untuk AMK ke depan. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan, kehilafan kami, ketidaksempurnaan kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya, dalam bentuk tindakan maupun ucapan-ucapan kami. Oleh karenanya kami memohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, semoga persembahan sederhana kami ini di tengah pandemi dan prokes ketat ini bisa menjadi pemicu semangat kita bersama. Oleh karenanya untuk tetap menjaga kesehatan, berbuat untuk perubahan, berjuang tanpa lelah demi kemenangan bersama AMK. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Bapak Haji Rendika Deniardi Harsono. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Joko Purwanto. Kepadanya dipersilahkan. Beri aplaus yang meriah. Dari tadi saya belum mendengar semangat kebersamaan dalam ruangan ini. Oleh karenanya, mari kita sama-sama meneriakkan yel-yel yang telah kita miliki secara bersama-sama. AMK, umat Indonesia, P3, menang, menang, menang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala asrofil anbiya wal musalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat dan selalu saya banggakan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan,
Bapak Suharso Monoarfa yang sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Bangga kita melihat beliau di belakang saya walaupun dengan daring, dengan segala keterbatasannya, walaupun kami Angkatan Muda Kabah sempat memaksa beliau, mohon kiranya Kakanda berkenan hadir di dalam pembukaan ini untuk membuka langsung acara muktamar ketiga yang kita banggakan ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, dengan bijaksananya beliau menyambut kami dan mengatakan ada dua pilihan. Satu, saya bisa karena ada perintah komandan besar saya sebagai pembantu presiden, beliau tunduk dan patuh kepada presiden yang tidak mengizinkan pejabat-pejabat negara hadir untuk memberikan sambutan pada acara-acara langsung dan harus dengan acara virtual atau acaranya diundur karena beliau dengan pertimbangan akan berkunjung ke luar negeri dengan perhitungan kalkulasi, maka beliau menyampaikan kira-kira harus dimundurkan hampir 1,5 bulan. Akhirnya kami memilih tetap menjalankan acara ini dengan segala kekurangan dan kelebihan. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan yang ada, Pak Ketua Umum tetap berkenan hadir bersama kita semua, walaupun hanya wajahnya yang kelihatan. Terima kasih Pak Ketua Umum. Yang terhormat, Wakil Ketua Umum yang hadir pada sore hari ini, Kakanda Kiai Haji Saunut Tauhid, sekaligus Wakil Menteri Republik Indonesia. Pak Arsul belum datang ya? Yang saya banggakan, ini paling saya banggakan, karena Angkatan Muda Kabah, beliau representasi muda, tokoh muda, Gus Sekjen Gus Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sahabat Arwani Tomafi yang juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Para anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI yang hadir di ruangan ini, Bunda Eli Yasin, Bunda Elisa Sedudin Jamal, terima kasih hadirannya Bu. Harusnya Pak Saifullah juga hadir, dari tadi cuman WA, tapi wujudnya belum kelihatan, tapi setidak-tidaknya niatnya sudah ada di ruangan ini, bersama kita semua. Sama dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Mas Iip, adinda saya yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Kabah Banten yang baru terpilih kemarin. Jajaran pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang berkesempatan hadir di ruangan ini. Saya tadi melihat Mbak Amel, mana Mbak Amel? Wah, silo soalnya Mbak, maaf Mbak. Mbak Nisa? Oh, daring, oke. Tadi Mbak Nisa ingin hadir, dari kemarin telepon saya sampai pesan kamar, karena dia ingin membanggakan orang tuanya yang kemarin sempat sakit. Dalam waktu yang memungkinkan beliau akan membawa orang tuanya ke sini, tapi tiba-tiba pagi tadi beliau juga menginformasikan kepada saya, orang tuanya kembali drop dan akhirnya memutuskan, dan saya katakan tidak perlu, lebih baik Mbak Nisa ada di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Mbak Nisa. Yang saya hormati Ibu Haji Ade Monawaroh Yasin, Bupati Bogor yang juga sekaligus Ketua DPW P3 Jawa Barat, selaku tuan rumah sehingga acara muktamar ini bisa terselenggara. Awalnya beliau juga telah memutuskan untuk hadir, tapi karena sesuatu dan hal ada acara di Bogor, akhirnya beliau terpaksa mendampingi Bapak Presiden dan akhirnya juga tidak bisa hadir di kesempatan hari ini. Ini yang penting buat saya, karena sangat berpengaruh di 2024 nanti. Apakah P3 akan lolos menjadi partai pemenang pemilu atau malah tidak?
tapi insya Allah pasti menang, karena ada beliau. Yang terhormat Panglima Polmak Bapak E.F. Saifullah Fatah. Terima kasih, Kang. Sekretaris Jenderal Angkatan Muda, sahabat perjuangan saya di AMK selama ini, Saudara Nasrullah. Sahabat Banom, Partai Persatuan Pembangunan. Luar biasa, adinda saya satu ini, setiap acara AMK selalu menyempatkan hadir, walaupun beliau saya tahu sibuk, dan juga gamang, Dabil Cianjur apa Dabil yang lain, kira-kira begitu. Ketua PP GPK Haji Andi Surya Galib. Yang saya hormati Ketua PP GMPI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderalnya, sahabat Rizky Ansyah Waton. Terima kasih, Mas. Ini yang paling penting. Keluarga besar Angkatan Muda Kabah, para pengurus pimpinan nasional, pimpinan wilayah, serta pimpinan cabang AMK seluruh Indonesia yang saya banggakan dan cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan kekuatan dan keteguhan hati kita bersama dalam nikmat kehidupan dan nikmat kesehatan, sehingga mampu berjuang bersama Partai Persatuan Pembangunan yang tak henti dan tak lelah menggelorakan gerakan perjuangan nilai Islami di muka bumi Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Allah meridhoi kita semua, selalu melimpahkan kesehatan, keberkahan umur panjang di tengah-tengah keprihatinan nasional, musibah pandemi corona yang masih terus menghantui kita semua sampai hari ini. Salawat dan salam tetap terlimpah dan tercurah kepada Panglima tertinggi umat Islam di dunia, Nabi besar pilihan Allah, Muhammad SAW, yang terus menjadi spirit dan tauladan kita dalam setiap ide, semangat, cita-cita perjuangan di dalam Partai Persatuan Pembangunan, sehingga menjadi langkah-langkah perjuangan yang bermanfaat untuk umat, bangsa Indonesia dan kita semua, dan selalu mendapatkan syafaatnya. Bapak Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Gus Sekretaris Jenderal, dan undangan yang saya hormati. Izinkan pada kesempatan ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, sehingga Muktamar Angkatan Muda Kabah ketiga dapat terselenggara hari ini walaupun dengan banyak keterbatasan. Mengingat situasi COVID yang terus menghantui dan menjenggati masyarakat Indonesia, semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan penggunaan masker pasti dapat berlalu. Kami menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti tadi sampaikan adinda saya, Ketua OC, sehingga terpaksa di ruangan ini yang seharusnya mampu menampung peserta lebih dari 200 orang. Tapi saat ini, ruangan saya perintahkan sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Kabah untuk diisi tidak lebih dari 30 orang. Sehingga terpaksa sahabat, saudara saya Angkatan Muda Kabah yang tidak dapat hadir langsung di ruangan ini harus mengaksesnya dengan virtual. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Angkatan Muda Kabah tetap tunduk dan patuh atas aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Atas keterbatasan itu, semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus saya mohon untuk tidak meliput acara ini melalui live streaming. Karena bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang tidak menginginkan acara ini berlangsung. Bapak Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan undangan yang saya sangat hormati. Angkatan Muda Kabah didirikan pada tanggal 30 November 1998. Bertepatan 11 Sa'ban 1419 Hijriah. 22 tahun yang lalu, dan telah memiliki 3 orang ketua umum beserta sekjennya. Diawali dengan kepemimpinan Bapak Sofyan Usman, beserta sekjennya Saudara Saifuddin Anhar. Selanjutnya berdasarkan Muktamar AMK pertama dikomandani oleh Saudara Sarifuddin Anhar dan Joko Purwanto selaku sekjennya. Kemudian pada Muktamar kedua terpilih Ketua Umum Joko Purwanto beserta Saudara Nasrullah sebagai sekjen hingga hari ini.
Usia AMK yang masih muda belia ini mencerminkan gelora semangat membara anak muda dalam gairahnya. Rasa ingin tahu yang tinggi tentang bagaimana menjadi yang terbaik. Dengan segala ekspresi bahwa AMK perlu menggali setiap informasi. Bergerak secara cepat, masif, dan integratif. Angkatan Muda Kabah dilahirkan dan dicita-citakan sebagai kawah candra di muka pengkaderan. Menjadi magnet kaum milenial dan Gen Z, serta motor penggerak perubahan dan lokomotif perjuangan kader Kabah yang tahan banting, memiliki loyalitas, integritas, dan totalitas tanpa batas. Tantangan AMK adalah menjadikan Partai Persatuan Pembangunan sebagai rumah milenial. Basis gerakan digital, oleh karenanya AMK harus tampil lebih cerdas dengan posisinya. Luwes dan cermat menggodok rencana strategis perjuangan dan menjadikan Kabah sebagai jalan pulang untuk sebuah tujuan dan cita-cita perjuangan para anak-anak muda yang ingin ekstra kerja keras dalam lintasan tanpa batas. Masuk ke jantung mereka mengikuti irama bebas, nafas milenial dengan isyarat anak muda sekarang menjadikannya kekuatan besar Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karenanya pada pemilu 2024 yang akan datang nanti, dalam sebuah kontestasi, kader-kader muda yang siap tempur bergerak menjemput mimpi menang bersama Partai Persatuan Pembangunan dengan kerja-kerja elektoral merumuskan formulasi gerakan modern terukur dan terarah agar menjadi banom Partai Persatuan Pembangunan yang penuh ide-ide cemerlang serta kreatif. Mengimbangi segmentasi para milenial yang cenderung berpikir out of the box dalam menghadapi setiap persoalan atau gagasan baru. AMK sebagai garda terdepan terbentuknya para loyalis baru dari kalangan pemilih pemula, pemuda, pemudi, pemilih milenial yang diperkirakan akan ada di atas 60% dalam pemilu 2024 nanti. Menjadi sebuah potensi yang luar biasa yang harus kita raih bersama. AMK dirasa perlu menyesuaikan karakter yang fleksibel, luwes, harus good looking, cerdas lahir batin dalam membaca setiap potensi dan peluang elektoral. Agresif dalam setiap isu dan gerakan khususnya merangkul komunitas tanpa batas, yakni generasi milenial. AMK harus siap terhubung dan menjadi penghubung antara generasi muda dan generasi tua, basis agamis dan basis moderat. AMK harus lebih terbuka, gaul, keren, cerdas, dan punya empati sosial. Tepuk tangan dong, malu-malu. Bapak Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, Gusekjen, dan para undangan, khususnya Muktamirin AMK yang berbahagia. Partai Persatuan Pembangunan di bawah komandan besar Bapak Suharto Mono Arfa saat ini terus berbenah diri. Sebagai bentuk komitmen dan evaluasi diri agar P3 ke depan semakin berjaya. P3 dirasa perlu ikhtiar melakukan transformasi perjuangan, kerja-kerja nyata yang langsung menyentuh hati pemilih, di antaranya rebranding, menyajikan yang terbaik dengan menyesuaikan para pemilihnya. Disinilah AMK bertanggung jawab dan harus berekspresi semaksimal mungkin, menampilkan sisi Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang lebih gaul, elegan, keren, partai anak muda, partai santri, partai milenial, tidak boleh kaku, harus luas. Sebab kompetisi elektoral yang harus direbut dapat dikuasai dengan tampilan yang lebih elegan, bahwa dengan visual milenial, Kabah bagi anak muda adalah berkah. Kader AMK menjadi garda terdepan mengawal setiap kebijakan Partai Persatuan Pembangunan agar terbaca dengan jelas makna moral dan pesan spiritual pada konstituen, umat, dan bangsa. AMK bersama P3 harus siap menjawab setiap tantangan dan menjadikannya peluang besar mengembalikan Partai Persatuan Pembangunan menuju kejayaan yang selalu kita impikan. Muktamar AMK ketiga ini diharapkan
dapat menjadikan momen perubahan perjuangan baru AMK. Mampu merubah diri dengan tampilan baru yang lebih segar, memiliki visi baru sebagai pekerja keras, dan melakukan kerja cerdas, merebut basis elektoral dengan kontribusi positif kepada partai. Dan semua itu memerlukan pemimpin masa depan yang lebih energik, penuh loyalitas, dedikasi, dan kecakapan yang handal untuk dapat menahkodai AMK menjadi organisasi sayap yang mampu menopang tubuh Partai Persatuan Pembangunannya meraih mimpi menang bersama. Saat ini saya selaku Ketua Umum Angkatan Muda Kabah akan memberikan tongkat komando estafet melalui muktamar ketiga ini kepada pemimpin baru yang insya Allah dapat menjadi pemimpin masa depan yang jauh dirasakan dapat lebih merealisasi tujuan kejayaan Angkatan Muda Kabah. Angkatan Muda Kabah memang kaya dengan calon pemimpin yang sudah terlatih dan kadang terpaksa harus dihibahkan kepada badan otonom lain di partai ini. Tahu dong. Namun karena stoknya masih banyak, maka muktamar ketiga Angkatan Muda Kabah ini memiliki calon yang disiapkan menjadi pengganti saya selaku Ketua Umum saat ini. Angkatan Muda Kabah menjunjung tinggi perintah komando, tunduk dan patuh tidak hanya kepada pimpinannya, langsung tapi juga kepada Partai Persatuan Pembangunan tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan selama ini sebagai keluarga besar Angkatan Muda Kabah bersama Sekretaris Jenderal saya yang selalu setia dan istiqomah, yaitu Saudara Nasrullah. Namun sebagai manusia pada umumnya, saya pasti yakin dan percaya saya tidak sempurna. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya yakin dan meyakini bahwa AMK memang selalu diperhitungkan dalam kancah politik setidaknya dalam sejarah Partai Persatuan Pembangunan. Saat digoncang prahara dan turbulensi partai, hanya AMK lah yang dicoba untuk dibelah dua kepemimpinan yang berbeda. Yang juga mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Kabah. Dan itu tidak terjadi dengan banom Partai Persatuan Pembangunan yang lainnya. Saya bangga menjadi kader Angkatan Muda Kabah. AMK, umat Indonesia, P3, luar biasa. Partai Persatuan Pembangunan yang saya cintai, Bapak Ketua Umum yang saya banggakan, Kang E.F. Saifullah yang saya hormati, izinkan kami Angkatan Muda Kabah mengaransemen ulang karya besar lagu ciptaan Akang, Jalan Pulang Menuju Ka'bah, sesuai bentuk karakter muda milenial bersama Jamrud. Kami telah membuat video klipnya. Dan setelah acara pembukaan ini, video klip Jalan Pulang Menuju Ka'bah bersama Jamrud sudah bisa ditonton di YouTube atau live streaming lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahi muwafiq ila aqwamit thoriq, wabila taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamrud.
jemput tujuan-tujuan mulia. Kita pilih jalan mulia. Kita ikhtiar, ikhtiar dan ikhtiar. Hasil niscaya tak akan pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kerja, kerja, kerja. Assalamualaikum. Selepas gulita terbitlah cahaya. Bangunlah bangun, berderap bersatu. Suci niatmu, panjangkan doamu, dapatkan kaki, dengar panggilan hati. Tibalah saatnya menggapai asa, kejar ridhonya. Ini jalan kita menjemput mimpi, menang bersama. Hikayat cerita menyongsong takdir kemenangan. Kita jemput tujuan-tujuan mulia. Kita pilih jalan mulia. Kita ikhtiar, ikhtiar dan ikhtiar. Hasil niscaya tak akan pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kerja, kerja, kerja. Tibalah saatnya menggapai asa, kejar ridhonya. Ini jalan kita menjemput mimpi, menang bersama. Tibalah saatnya menggapai asa, kejar ridhonya. Ini jalan kita menjemput mimpi, menang bersama. I am God. Beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk Haji Joko Purwanto dan Jamrud. Luar biasa. Untuk menambah semangat kita sebelum mendengarkan sambutan dari Ketua Umum, mari sekali lagi kita yel-yel agar semangat kita lebih menggelora memenangkan P3 di pemilu 2024.
AMK, umat Indonesia, P3. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum P3 dan peresmian pembukaan Muktamar AMK ketiga. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Suharso Monoarfa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, seluruh pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan, para wakil ketua umum, Bu Sekjen, para ketua, dan wabil khusus Ketua AMK yang pidatonya luar biasa tadi, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sekali lagi, marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir secara virtual dan juga yang hadir secara fisik, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tiada henti-hentinya. Salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabat, pada pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak memperoleh syafaat. Saya sebenarnya ingin sekali hadir di sana secara fisik, tetapi memang ada alasan-alasan yang tidak bisa saya lewati begitu saja, sehingga acara kita ikuti dengan seksama tanpa mengurangi suasana yang khidmat pada sore hari ini. Tadi Saudara Ketua Umum AMK, Saudara Joko,
telah memberikan sambutan yang saya kira telah mewakili sambutannya Ketua Umum itu, Joko. Jadi sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi memberikan sambutan, dan sambutan itu sudah terwakilkan. Apalagi tadi mendengarkan langsung dari sahabat-sahabat kita dari kelompok musik Jamrud. Terima kasih. Saya senang sekali dan bangga sekali bisa mendengarkan langsung tadi. Memang lebih indah lagi kalau saya hadir di sana. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena besok juga saya akan mengadakan perjalanan untuk mewakili Indonesia dalam G20 di Italia. Dan yang ingin saya sampaikan pertama, generasi muda, angkatan muda Ka'bah khususnya, adalah barisan yang menentukan dalam kiprah partai ke depan. Sebagai bagian dari barisan yang ikut menentukan, tentunya banyak peranan yang mesti dilakukan oleh AMK ke depan, dan semata-mata untuk membangun semangat baru kalangan generasi muda Indonesia pada umumnya, dan khususnya untuk kalangan generasi muda di Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingin sampaikan hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh pemerintahan dunia, seluruh pemerintahan di dunia ini terkait dengan perkembangan terkini, dan umumnya adalah juga terkait dengan perkembangan generasi muda. Di setiap zamannya dan di setiap bangsa senantiasa ada tokoh pemuda, ada pahlawan pemuda yang membawa negara bangsanya ke suatu keadaan yang dicita-citakan. Kita lihat dari masa-masa awal abad ke-20 dan juga di abad-abad terakhir ini, abad ke-21. Hanya saja medan perangnya menjadi berbeda. Hanya saja apa yang diperjuangkan menjadi berbeda. Inilah yang saya kira patut untuk menjadi perhatian bagi generasi muda Indonesia, dan utamanya generasi muda di lingkungan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, yang saya maksud adalah bahwa setidak-tidaknya, sebelum saya sampaikan dengan sesuatu yang perlu kita hadapi bersama, saya ingin sampaikan bahwa ke depan di dunia ini, setidak-tidaknya
akan tumbuh dan berkembang sesuatu yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Bahkan di Tenggarai ini menjadi bagian dari apa yang dikhawatirkan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat demografi dunia yang pada tahun 2045 yang akan datang itu kira-kira penduduknya akan mencapai mendekati 10 miliar. 9,4 miliaran kalau saya tidak salah, 9,5 miliar. Dan akan terjadi urbanisasi dunia yang luar biasa besarnya. Ya. Dan urbanisasi itu akan lebih banyak tinggal di daerah-daerah di negara di perkotaan. Ya. Dan perkotaan itu akan tumbuh pesat di negara-negara emerging economies seperti Indonesia. Lalu kita akan lihat banyak kelas menengah yang bangkit di seluruh dunia. Lalu penguasaan teknologi sedemikian rupa merambat kemana-mana. Dan persaingan untuk penguasaan sumber daya alam akan tetap. Lalu teknologi seperti yang kita saksikan hari ini, disrupsi teknologi. Kemudian perubahan iklim. Perubahan geopolitik, tren dari keuangan internasional. Apa yang saya sampaikan semua ini adalah kecenderungan-kecenderungan global yang mesti dipahami oleh kita semua di masa yang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Nah, dalam konteks itulah kemudian ini saya ingin meminta perhatian dari AMK untuk ikut serta, ya, karena kita bicara dengan pemuda dan pemuda ini bukan hanya harapan pemudi, ya kan, tapi harapan bangsanya. Di sisi lain, ya, saya ingin ini AMK ambil peranan ini, dan ini menjadi bagian, ini bisa nanti Pak Kang ER, bagaimana caranya kita lakukan ini, kita kerjakan ini, atau seperti apa ya. Meskipun mungkin untuk sebagian mungkin tidak populer, tetapi sesuatu yang kenapa tidak kita lakukan? Banyak orang tidak mau menyentuh ini. Yang saya maksud adalah terkait dengan tren penyalahgunaan global menyangkut berbagai hal, mulai dari kita tahu persis kokain, narkotika, ganja, opioid, ya. Dan kita kasihan sekali kalau mendengarkan ini. Ini banyak orang yang tidak suaranya tidak tertangkap. Terutama orang-orang yang terkena kemudian menderita dan mereka adalah pemakai, ya, pengguna, tetapi kemudian mereka tidak di-treat sebagai pemakai, tetapi sebagai pengedar, penjual, dan seterusnya. Kenapa saya mau sampaikan ini di AMK? Karena saya ngeri sekali perkembangannya di kawasan Asia dan termasuk di Indonesia.
di Indonesia, ya, ini sudah mengancam bonus demografi kita pada anak-anak usia 17 hingga 19 tahun dan lebih dari 2 juta pelajar dan mahasiswa dan kemudian kelompok usia produktif 24 sampai 49 tahun, tapi juga ada di kalangan aparat penegak hukum, bahkan anggota legislatif. Kita lihat kan beberapa waktu yang lalu ada juga anggota DPR dari P3, fraksi P3, ASN. Ya, ini saya kira bagus sekali kalau menjadi bagian dari pekerjaan atau proyek besar AMK dalam 4 tahun ke depan. Karena saya sedang mikir-mikir apa bagusnya Angkatan Muda Ka'bah ini untuk mendorong produktivitas generasi muda, tapi pada saat yang sama ini ada hal yang harusnya diselesaikan sendiri oleh anak muda, dan memang ini perlu sebuah gerakan yang sifatnya rintisan. Ya. Ini yang saya saya mintakan. Nanti secara detail saya akan berikan data yang yang akan mengejutkan kita. Dan saya berharap ini mudah-mudahan bisa menjadi satu lapangan lapangan kegiatan bagi AMK yang tidak saja mempunyai efek elektoral, tetapi juga membantu keluarga kita, ya, dan termasuk membantu negara bangsa secara umum. Itu yang pertama. Jadi saya lagi carikan apa sebenarnya yang paling pas untuk dilakukan oleh Angkatan Muda Ka'bah terkait dengan situasi megatrend yang luar biasa dan kemudian keadaan di Indonesia hari ini, dan kemudian yang secara efektif, nggak terlalu susah kita melakukan ini dan bisa membantu punya gaung yang besar. Kita bisa memisahkan antara misalnya pedagangnya dengan pemakainya, dan bagaimana melakukan asistensi, bagaimana supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan relapse itu kembali menggunakan. Jadi orang-orang yang sudah direhabilitasi tetapi cenderung untuk kembali menggunakan. Karena tadi disampaikan soal bonus demografi, ya Mas Joko, tetapi ada ancaman terhadap bonus demografi kita. Karena kalau tidak, maka sampai tahun 2035 lumayan besar jumlah generasi muda yang akan terkena kaitan ini, dan kita harusnya bisa berdiri di garis depan. Yang kedua adalah saya ingin bagaimana cara seorang pemuda atau generasi muda, atau dalam hal ini angkatan muda, bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan Partai Persatuan Pembangunan. Kita tidak bisa hanya lagi dengan retorika, saya kira, tetapi harus dengan kerja nyata. Kalau tadi saya bicara isu besar yang bisa ditangkap, begitu diambil, ya kan? Dan ini memang isu sensitif, tetapi bagus sekali kalau kita bisa olah dengan baik. Yang kedua, yang saya usulkan yang bisa dilakukan oleh AMK adalah mendorong para orang muda, generasi muda kita, anak-anak muda kita, utamanya di desa-desa, ya, di desa-desa,
Saya tidak tahu ini apakah tempatnya ini di AMK atau tidak, karena kita punya GPK, kita punya GP. Tapi mestinya ini cocoknya di di AMK. Yaitu sekarang ini ada kekhawatiran kita terhadap makin berkurangnya perhatian generasi muda terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dengan tanda kutip dianggap tidak menaikkan status sosialnya. Misalnya jadi petani, misalnya menjadi pedagang rombong gitu ya, misalnya menjadi melakukan menanam benur misalnya, dan seterusnya. Jadi bukan entrepreneur dalam pengertian pedagang seperti kelasnya Rendika misalnya, tetapi adalah bagaimana kita juga ikut masuk di kegiatan-kegiatan serupa ini yang kemudian bisa membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan produktivitasnya. Saya nggak tahu apakah AMK Tani kah, AMK UMKM kah, atau AMK. Di tengah orang sudah bicara apa yang disebut dengan startup, ya. Tapi kita lihat itu hanya 18% sebenarnya UMKM itu yang kebagian dengan startup itu. Jadi di satu sisi itu sudah di 4.0 society-nya, masyarakatnya, tetapi masyarakat yang lain itu di tingkat 1.0, 2.0, dan mereka adalah pemilih. Nah ini penting menurut saya, ada kerja elektoral ke sana, wilayah ini bagaimana cara melakukannya. Ya, saya kira ini juga pekerjaan yang baik sekali yang bisa dilakukan oleh AMK. Kalau tadi sifatnya adalah gerakan, kalau ini adalah kerja nyatanya. Jadi kerja nyata, dan saya akan buka di mana kira-kira yang bisa dilakukan, dan ini akan punya efek langsung terhadap elektoral di daerah pemilihan masing-masing, sepanjang itu efektif cara kita ikut masuk ke sana. Yang ketiga ingin saya sampaikan adalah saya berharap AMK sampai di tingkat cabang, ya, sampai di tingkat cabang nanti di DPC memberikan pengaruh yang positif dalam proses caleg yang akan datang. Karena saya berharap AMK bisa menjadi sumber dari bakal calon-calon anggota legislatif dan eksekutif bahkan ke depan. Nah, dan melalui jejaring AMK yang baik yang bisa disampaikan ke DPP sehingga bisa dilakukan sidit siapa saja dengan latar belakang yang baik. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau ada database terkait dari semua aktivis AMK yang hebat-hebat sampai di tingkat daerah, dan mereka juga bisa didorong ya untuk menjadi prime mover atau lokomotif di tempat di dapil-dapil tersebut, saya kira lebih bagus. Artinya harapan lainnya jangan sampai, dan saya percaya itu AMK tidak membuka peluang sekecil apapun dalam hal bacalek nanti itu membuka peluang terjadinya konflik sekecil apapun. Saya berharap seperti itu. Itulah 1, 2, 3 yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Dan karena saya duduk begini
dan saya nggak bisa dengar sahutan yel-yelnya. Saya cuma berharap mudah-mudahan dalam satu pertemuan yang lain saya bisa hadir secara fisik dan kita bisa bicara lebih lama lagi dan bisa bertatap muka. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan muktamar yang ketiga, dan pilihlah pimpinan yang benar-benar bisa membawa AMK sebagaimana pada posisinya hari ini, dan jangan sampai AMK itu menjadi perkumpulan para generasi muda, orang-orang muda yang kehilangan orientasi, kemudian kesusahan, dililit berbagai masalah, ya kan? Kemudian merenung di masjid gitu, dan seakan-akan hanya dengan merenung di masjid selesailah masalahnya. Saya kira tidak. Sebagaimana ada sebuah doa saya kira yang pernah dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang pemuda yang namanya Abu Umamah, yang kalau saya tidak salah itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali, ya itu ya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal qalabati daini wal kahri rijali, kalau nggak salah begitu ya. Itu saya ingat sekali karena zamannya yang mempopulerkan ini adalah Buya Hamka. Buya Hamka itu mempopulerkan ini, ya, kisah ketika seorang pemuda yang ditemui oleh Rasulullah di dalam masjid, dan kemudian terjadilah dialog, ya, antara Rasulullah dengan seorang pemuda ini. Ditanya, mengapa engkau ada di sini pada waktu sore-sore itu? Ya, saya sedang dalam keadaan kesusahan dan saya tidak mampu untuk mengatasi utang-utang saya, dan saya ketakutan gitu kan, dikuasai orang lain. Maka di doa itu sebenarnya kalau menurut saya, ya, kan artinya berlindung dari kegelisahan dan kesedihan, ya. Kemudian lemah dan malas, kemudian pengecut dan kikir, kemudian sudah kikir, kemudian berutang dan dikuasai orang. Jadi memang itu tingkat-tingkatan penyakit sosial yang hinggap di setiap orang. Jadi kalau dia misalnya dimulai, kenapa dia dikuasai orang? Karena dia berhutang. Kenapa dia berhutang? Karena kikir. Ada kikirnya macam-macam. Kemudian kenapa dia kikir? Dia jadi pengecut, pengkhianat, gitu. Kenapa itu? Karena dia malas. Kenapa malas? Karena malas. Kemudian dia menjadi lemah.